Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini kita akan membahas podcast tentang meningkatkan motivasi belajar. iya betul sekali. Nah, di sini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi seorang mahasiswa seperti kita ya. Ya, yaitu tentang bagaimana cara kita meningkatkan motivasi belajar. Nah, benar sekali, motivasi belajar adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam berpendidikan. Iya betul sekali, karena tanpa motivasi itu seseorang mahasiswa seperti kita akan sulit fokus, cepat bosan, dan sering merasa malas untuk belajar. Apalagi sekarang ya, banyak sekali gangguan yang membuat kita kehilangan semangat belajar, seperti bermain media sosial terlalu lama, menonton video tanpa batas, atau terlalu sering main game. Iya, kadang kita juga merasa capek dengan tugas yang terus setiap hari menambah. Iya betul sekali. Ya, apalagi kalau jadwal kuliah atau sekolah sangat padat, rasanya itu ingin menyerah dan tidak ingin belajar lagi. Tetapi sebenarnya teman-teman, rasa lelah itu normal ya bagi kita, ya normal. Yang penting adalah bagaimana cara kita untuk membangkitkan rasa rasa kembali untuk tetap melanjutkan perjuangan. Bagaimana cara kita membangkitkan semangat kita untuk semangat untuk belajar, begitu. Nah, kamu pernah nggak sih merasa malas mengerjakan tugas walaupun banyak sekali tugas yang menumpuk? Wah, tentu pernah dong. Kadang kita merasa lelah, bosan, bahkan kehilangan semangat itu karena terlalu banyak tekanan. Menurut kamu apa penyebabnya dari seseorang kehilangan untuk memotivasi belajar? Biasanya karena terlalu sering menunda pekerjaan, biasanya juga lingkungan yang kurang mendukung atau merasa tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Nah, di kalangan mahasiswa kita ini, aku sering mendapatkan teman yang sering bilang kayak gini, aku nggak pintar deh, aku nggak bisa kayak mereka. Itu menurut kamu seperti apa? Bagaimana tanggapan kamu? Padahal setiap orang itu memiliki proses dan belajar yang berbeda-beda. Kita tidak terlalu peduli membandingkan diri kita sendiri dengan diri orang lain secara berlebihan. Nah, sebenarnya rasa malas itu wajar ya. Tetapi jangan sampai rasa malas mengalahkan masa depan kita. Betul sekali, karena keberhasilan tidak datang secara instan. Semua membutuhkan proses, usaha, dan semangat yang kuat. Coba bayangkan kalau kita rajin belajar dari sekarang, kira-kira apa yang akan kita dapatkan di masa depan nanti? Tentu banyak hal positif ya, karena kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mencapai cita-cita, dan bisa membanggakan orang tua dan memiliki masa depan yang lebih baik dan cerah. Terus bagaimana tanggapan kamu ketika ada mahasiswa yang sering bilang saya tidak pintar, saya tidak bisa? Bagaimana tanggapan kamu? Sebenarnya tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang yang belum mau berusaha lebih keras lagi. Iya betul sekali, setiap orang punya kemampuan berbeda-beda ya. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada juga yang punya perlu waktu lebih lama. Dan itu bukan masalah, karena yang paling penting adalah terus mencoba dan tidak menyerah. Kadang kegagalan membuat kita takut untuk mencoba lagi ya. Padahal dari kegagalan kita justru belajar menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Betul sekali. Jadi banyak orang yang sukses yang dulunya juga pernah gagal berkali-kali. Tetapi mereka tetap berusaha dan tidak berhenti belajar. Gita, apakah kamu pernah mengalami masa sulit dalam belajar? Pernah dong, dulu saya pernah mendapatkan nilai yang kurang bagus dan merasa kecewa pada diri sendiri. Terus bagaimana sih cara kamu bangkit dari masa
itu? Tentu saya mulai memperbaiki cara belajar, kemudian mengatur waktu dan lebih rajin bertanya ketika tidak memahami pelajaran. Berarti kita tidak perlu malu ya untuk bertanya. Benar dong, ternyata pertanyaannya bukan berarti bodoh, tetapi tanda bahwa kita ingin belajar. Karena kadang-kadang ada mahasiswa nih yang sering diam karena takut ditertawakan oleh teman-teman. Padahal lebih baik bertanya sekarang daripada tidak memahami pelajaran sama sekali dong. Nah, kita ada motivasi belajar kan? Ada, tentu ada dong. Iya, karena ya dari judul podcast kita saja untuk meningkatkan motivasi belajar pasti ada tipsnya. Nah, sekarang kita akan berbagi beberapa tips agar semangat belajar tetap meningkat. Yang pertama itu apa kita? Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu menentukan tujuan dan cita-cita. Yang pertama kita tentukan tujuan hidup dan cita-cita kalian. Karena kita punya impian ya, kita pun punya impian juga kan? Punya dong. Iya, kita punya impian, jadi akan lebih semangat untuk belajar. Contohnya itu misalnya ingin menjadi guru, dokter, atau polisi. Semua itu tentu membutuhkan usaha dan pendidikan. Ya, betul sekali. Jadi kalian bisa tuliskan cita-cita kalian di buku atau ditempelkan di kamar agar selalu menjadi motivasi ya untuk meningkatkan motivasi kita untuk belajar supaya lebih semangat untuk belajarnya. Nah, yang kedua itu ada apa kita? Yaitu dengan belajar sedikit demi sedikit setiap hari lebih efektif daripada belajar mendekati saat ujian. Betul sekali. Menurut kamu kenapa sih banyak mahasiswa yang suka belajar saat dekat ujian? Karena mereka sering menunda waktu, padahal kebiasaan menunda hanya membutuhkan kita semakin stres. Kalau belajar teratur, pikiran kita juga lebih tenang ya, dan kita lebih mudah memahami materi yang akan kita pelajari seperti itu. Nah, berikut ada mengurangi gangguan. Ya, tipsnya mengurangi gangguan. Yang pertama, apa kita? Contohnya itu membatasi penggunaan handphone atau media sosial ketika sedang belajar. Iya, betul sekali. Dan kadang niat hanya membuka satu video tapi akhirnya malah lupa waktu ya, seperti kita scroll TikTok, buka IG. Itu kadang kalau misalnya kita ada tugas kalau besoknya ada ujian, kita berpikir kayak bentar aja aku mau scroll TikTok dulu aja sebentar belajarnya. Tapi ternyata keterusan untuk men-scroll TikTok dan dia lupa untuk belajar. Jadi kita harus belajar disiplin terhadap diri kita sendiri. Ya. Dan kita cobalah saat kita mengingat kita ujian besok, terus ada tugas, coba kita simpan handphone kita dulu dan beberapa saat kita belajar agar lebih fokus. Nah, tips yang berikutnya, belajar dengan sesama teman. Nah, belajar sesama teman itu juga bisa membantu meningkatkan motivasi belajar kita. Karena kita bisa berdiskusi dan saling membantu memahami pelajaran yang sulit. Betul sekali. Tetapi kita juga harus memilih teman, ya. Memilih teman itu yang paling kalau menurut aku, memilih teman itu harus bisa kita lihat dulu teman mana sih yang harus kita belajar. Yes, benar sekali. Karena lingkungan sangat mempengaruhi semangat dan kebiasaan belajar seseorang. Iya. Nah, tips berikutnya adalah memberikan penghargaan pada kita diri sendiri. Tips ini memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri setelah kita mencapai sesuatu yang ternyata kita bisa. Nah, contohnya itu setelah selesai belajar, kita bisa menonton film favorit atau makan makanan kesukaan kita
dong. Baik, jadi hal kecil seperti itu kita ya bisa membuat kita lebih semangat menjalani proses belajar. Nah, kita menurut kamu motivasi dan semangat belajar lagi seperti apa? Karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadi berarti kita bisa menanyakan pada diri kita sendiri nih, apakah saya ingin apakah saya ingin masa depan saya lebih baik lagi? Kalau jawabannya iya, maka mulailah berusaha dari sekarang. Tidak perlu langsung sempurna ya. Yang penting kita harus berkembang dulu sedikit demi sedikit setiap hari. Tentunya seperti itu ya. Ingat, orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Betul sekali. Kadang perjalanan menuju sukses itu sangat-sangat berat ya. Menurut kamu itu perjalanan kamu untuk menuju kesuksesan itu seperti apa kita? Tetapi percaya semua usaha yang kita lakukan hari ini akan membawa hasil di masa depan. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman, selain tips dari motivasi belajar ini, kita juga harus perlu sekali menjaga kesehatan dan istirahat. Iya, betul sekali. Jadi selain belajar, kita harus menjaga kesehatan juga ya. Sangat penting itu, sangat penting sekali bagi kita. Karena kalau misalnya kita terus-terus belajar, kita kadang lupa makan, ya. Jadi itu akan mempengaruhi kesehatan kita juga, seperti itu. Karena tubuh yang sehat membuat kita lebih fokus dan semangat belajar. Iya, betul sekali. Jadi kita teman-teman sekalian jangan lupa untuk istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan olahraga secara teratur. Kita perlu sudah melakukan itu. Belajar terlalu keras, tetapi istirahat juga tidak baik untuk kesehatan. Ya, tidur juga yang cukup, jangan begadang. Itu karena di kalangan mahasiswa sekarang itu mereka lebih banyak begadang. Ya. Kadang lupa jam tidur mereka jam berapa. Karena mereka tidur jam 3 malam, jam 2 malam. Itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Seperti itu. Jadi jangan begadang terus hanya karena bermain handphone dan game. Ya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang merasa lelah dan ingin menyerah, tetaplah kuat. Percayalah bahwa setiap usaha kecil yang kalian lakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Iya, betul sekali. Jadi kita jangan iri ya dengan pencapaian orang lain. Fokus saja pada perkembangan diri kita sendiri. Karena setiap orang memiliki waktu dan jalan suksesnya yang berbeda-beda. Betul sekali teman-teman. Nah teman-teman, masa depan itu kita tentukan oleh usaha yang kita lakukan hari ini. Menurut kamu kita bagaimana? Semakin rajin kita belajar, semakin besar peluang kita meraih kesuksesan. Iya, jadi kita sebagai generasi muda ini jangan menyia-nyiakan waktu ya. Waktu kita ini sangat-sangat panjang, jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk bermalas-malasan dan tidak mau untuk berusaha belajar, berusaha untuk bisa menggapai semuanya. Itu jangan ya, jangan bermalas-malasan. Mari kita mulai membangun kebiasaan belajar yang baik dari sekarang. Iya, betul sekali. Tetap semangat meskipun menghadapi banyak tantangan. Dan jangan lupa untuk selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Iya, betul sekali. Teman-teman, itulah pembahasan dari podcast hari ini ya. Aduh, kita sudah terasa ya sudah di penghujung video. Iya, Semoga podcast ini bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi teman-teman semua. Iya, betul sekali. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kami dari pertama hingga akhir. Semoga motivasi-motivasi yang kita katakan tadi itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. betul sekali ya. Dan jangan lupa kalian untuk membangkitkan motivasi kalian untuk belajar, Percaya diri, dan dan jangan menyerah. Iya, betul sekali. Karena kita
kita punya masa depan yang harus kita raih lagi. Kalau kita menggunakan waktu kita untuk bermalas-malasan, tentu tidak akan jalannya mungkin akan sulit dan rumit ya, kita betul. Dan kita sebagai generasi muda harus apalagi di kalangan mahasiswa seperti kita ini, Gen Z ya namanya ya, Gen Z itu pasti banyak sekali yang sangat menunda tugas, walaupun tugasnya ini sudah di depan mata, tapi mereka kayak malas sebentar, pasti katanya itu sebentar. Iya, betul sekali, sebentar. Scroll TikTok, iya itu lebih banyak. Jadi kita harus buang rasa bermalas-malasan itu ya. Kita harus buang, kita harus mengerjakan tugas ini dengan selesai. Iya, apalagi kalau misalnya besok udah ujian, nah itu kita harus belajar dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita dan harus istirahat supaya kita saat belajar pun tetap konsentrasi. Iya, konsentrasi. Ya, terima kasih teman-teman. Itu saja podcast saya dengan teman saya. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.